Om Swastiastu. Halo anak-anakku semua, apa kabarnya semua? Bapak harap kabar kalian baik-baik saja ya. Jadi perkenalkan, nama Bapak adalah Kadek Diri Suryawan. Bapak adalah guru mapel ekonomi di SMAN 1 Gianyar. Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi jurnal penutup pada perusahaan dagang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai materi kita, yaitu tentang jurnal penutup perusahaan dagang. Oke anak-anakku sekalian, masih ingatkah kalian dengan apa yang dimaksud dengan neraca lajur? Nah, pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang neraca lajur ya anak-anak ya. Nah, untuk mengingatkan kalian kembali, Bapak akan menjelaskan apa itu neraca lajur. Nah, neraca lajur atau kertas kerja adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menyusun jurnal penutup pada perusahaan dagang. Peserta didik mampu melakukan penutupan buku besar pada perusahaan dagang. Jadi, untuk materi kita yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan jurnal penutup? Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan? Nah, pengertian dari jurnal penutup adalah sebagai berikut. Nah, jurnal penutup atau sering disebut dengan closing entry adalah ayat jurnal yang digunakan untuk menolkan saldo akun sementara jika perusahaan ingin mengetahui laba atau rugi perusahaan dalam satu periode. Sumber data dalam pembuatan jurnal penutup adalah pada kertas kerja, kolom laba rugi. Selanjutnya, nah, akun-akun apa saja sih yang ada di jurnal penutup itu yang harus kita lakukan penutupan? Di sini Bapak akan jelaskan bahwa akun-akun yang ditutup dalam jurnal penutup adalah akun-akun yang muncul pada lajur laba rugi di neraca lajur. Terdapat 4 akun yang ditutup dalam jurnal penutup, yaitu yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada akun biaya, yang ketiga ada akun modal, yang keempat ada akun private. Gimana ya caranya membuat jurnal penutup? Nah, setelah kita mengetahui akun-akun yang terdapat dalam jurnal penutup, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara kita untuk membuat jurnal penutup. Nah, cara membuat jurnal penutup itu akan Bapak jelaskan per akun. Nah, akun yang pertama adalah akun pendapatan. Bagaimana sih cara kita membuat jurnal penutup pada akun pendapatan? Caranya sangat mudah. Yang pertama, menutup semua akun pendapatan dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, pada gambar berikut kalian bisa lihat di situ pendapatan atau penjualan dicatat pada akun debit. Sedangkan untuk ikhtisar laba rugi dicatat pada akun kredit. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dalam penutupan jurnal itu akun-akun yang ada di dalam jurnal penutup itu dicatat berlawanan dari saldo normalnya. Misalnya pendapatan. Pendapatan itu bersaldo normal di kredit. Nah, dalam pembuatan jurnal penutup saldo normal yang awalnya ada di kredit itu dirubah menjadi di debit. Makanya dalam pencatatan akun pendapatan atau penjualan pada jurnal penutup dicatat pada akun debit, sedangkan akun kreditnya dicatat dengan namanya akun ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, cara membuat jurnal penutup. Akun beban.
Nah, menutup semua akun beban dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Contohnya seperti berikut. Nah, pada nama akun, ikhtisar laba rugi dicatat pada debit, sedangkan beban dicatat pada kredit. Selanjutnya, cara membuat jurnal penutup akun modal. Menutup akun modal terdapat dua kemungkinan, yaitu yang pertama, jika perusahaan memperoleh laba, maka jurnal penutupnya adalah sebagai berikut. Ikhtisar laba rugi dicatat pada akun debit, kemudian modal pemilik dicatat pada akun kredit. Nah, jika perusahaan memperoleh rugi, maka jurnal penutupnya adalah sebagai berikut. Modal pemilik dicatat pada debit, ikhtisar laba rugi dicatat pada kredit. Kita masuk ke cara membuat jurnal penutup akun yang terakhir, yaitu akun prive. Nah, caranya adalah menutup akun prive dengan cara mendebit akun modal pemilik dan mengkredit akun prive pemilik. Contohnya sebagai berikut. Nah, modal pemilik itu dicatat pada akun debit, kemudian prive dicatat pada akun kredit. Nah, itu dia cara-cara mencatat atau membuat jurnal penutup dari 4 akun yang sudah Bapak jelaskan tadi. Sekarang kita masuk ke melakukan penutupan buku besar pada perusahaan dagang. Nah, langkahnya adalah penutupan buku besar dilakukan dengan cara memposting atau memindah bukukan dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke akun buku besar yang sesuai. Selanjutnya, setelah semua jurnal penyesuaian dan jurnal penutup diposting ke masing-masing buku besar, maka akun sementara atau akun nominal akan bersaldo 0. Sedangkan akun real seperti harta, utang, dan modal akan tetap bersaldo. Saldo-saldo akun real tersebut disusun dalam sebuah daftar yang disebut dengan neraca saldo setelah penutupan. Baik. Selanjutnya, kita akan mencoba contoh soal dari membuat jurnal penutup. Nah, perhatikan soal berikut ini. Nah, di sini Bapak sediakan sebuah potongan lajur laba rugi yang berisi data sebagai berikut. Ada penjualan, ada pembelian, beban gaji, beban iklan, dan beban sewa. Masing-masing memiliki nominalnya. Tugas kalian adalah ayo kita buat jurnal penutup berdasarkan data berikut ini. Nah, dari keterangan atau data yang tersedia, kita bisa membuat 2 akun jurnal penutup berdasarkan data berikut. Nah, yang pertama adalah penjualan atau pendapatan. Kita bisa membuat jurnal penutupnya dengan cara, nah, penjualan dicatat pada akun debit. Ingat, dalam pembuatan jurnal penutup, akun saldo normal penjualan itu harus dicatat berlawanan dari saldo normalnya. Yang pertamanya di kredit, sekarang dicatat pada debit. Dan ikhtisar laba rugi dicatat pada kredit. Nominalnya adalah 950.000, 950.000. Kemudian akun yang kedua yang bisa dibuat dalam jurnal penutupnya adalah akun beban, di mana ikhtisar laba rugi dicatat pada akun debit dengan nominalnya adalah gabungan dari semua pembelian dan beban. Sedangkan pembelian dan beban-beban semua dicatat pada akun kredit. Seperti pembelian, beban gaji, beban iklan, dan beban sewa. Semua dicatat pada akun kredit. Jadi totalnya adalah 800.000. Oke, jadi Bapak harap kalian bisa mengerti ya bagaimana cara membuat jurnal penutup ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, jurnal penutup adalah ayat jurnal yang digunakan untuk menolkan saldo akun sementara jika perusahaan ingin mengetahui laba atau rugi perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, terdapat 4 akun yang bisa dibuatkan jurnal penutup, yaitu pendapatan atau penjualan, beban, modal, dan prive. Yang ketiga,
Menutup semua akun pendapatan dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Yang keempat, menutup semua akun beban dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Kemudian, menutup akun modal dapat dilakukan dengan dua cara, tergantung dari situasi perusahaan, apakah laba atau rugi. Kemudian, menutup akun prive dengan cara mendebit akun modal pemilik dan mengkredit akun prive pemilik. Kemudian, penutupan buku besar dilakukan dengan cara memposting atau memindah bukukan dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke akun besar yang sesuai. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.